Selamat siang, apa kabar teman-teman dan saudara-saudaraku? Hari ini Sabtu, jadi ini adalah hari yang agak santai bagi saya. Jadi saya merilis video saya yang ketiga ini di jam, ya, hampir di tengah hari. Hari ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang saya lihat di sekitar saya, teman saya terutama. Saya bisa melihat ekspresi wajah mereka itu sesungguhnya sangat tertekan. Mengapa demikian? Karena di usia senja seperti saya, mereka masih belum menemukan pasangan hidup. Ini yang mereka persoalkan. Ini yang mereka permasalahkan. Mereka stres. Saya bisa melihat dari aura mereka. Mereka stres karena mereka melihat, wah, teman-teman yang lain ini pada setiap malam minggu ke mall dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan teman-teman. Sementara dia menyendiri. Itu yang membuat mereka tertekan dalam kehidupan mereka. Namun sesungguhnya saya akan membuka satu rahasia kepada Anda. Izinkan saya merokok. Perkenankan saya merokok. Karena asap rokok ini juga tidak mungkin akan sampai di rumah Anda. Ini video ketiga, masih tetap saya rilis di Instagram saya. Dan untuk video keempat akan saya rilis di YouTube. Tidak di Instagram lagi. Oke, kita kembali ke topik semula. Pasangan hidup, teman, pacar, terkadang menjadi masalah bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang dan tanda kutip jomblo. Mereka sangat sedih. Ataupun sedikit teman, mereka juga sangat sedih karena mereka melihat di media sosial banyak sekali orang memposting foto-foto arisan, BFF, best friend forever, kumpul-kumpul. Mereka merasa sangat gagal menjadi seorang manusia, terutama perempuan. Laki-laki sih nggak peduli. Laki-laki yang penting ada beer. Ya, that's fine. Saya bedah. Mari saya buka satu rahasia. Saya akan membedah bahwa sesungguhnya
orang seperti kalian itu bukanlah orang yang menyedihkan, tetapi orang yang sesungguhnya bahagia. Bahagia tanpa beban, tanpa percekcokan, tanpa pertengkaran. Anda bahagia, tetapi Anda tidak menyadari dan Anda setiap hari hanya bisa mengeluh. Perkawinan itu, pernikahan itu belum tentu seindah yang Anda bayangkan, sebahagia yang Anda bayangkan, seperti foto-foto di Instagram, bermesra-mesraan di pantai, kemudian ngafe di restoran mewah berduaan. Padahal sesungguhnya Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam mereka. Anda tidak tahu. Ada lagi yang berharap menikah dan mendapatkan pasangan hidup dengan kemakmuran, dengan kebahagiaan. Belum tentu, saudaraku, belum tentu. Belum tentu. Ingat, foto-foto yang diposting di Instagram itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Foto-foto yang diposting oleh teman-teman kalian, yang begitu bahagianya, yang begitu mewahnya, yang begitu enjoy hidupnya, tidak seperti itu. Sebagian dari mereka hanyalah rekayasa ya, ataupun ingin menunjukkan bahwasannya mereka bahagia makmur, mereka sejahtera, mereka harmonis. Tapi kenyataannya tidak semua. Saya tahu. Saya melihat dari pengalaman saya, bukan dari membaca buku, bukan. Padahal Anda tidak menyadari, setelah pernikahan dan perkawinan itu terlaksana, banyak sekali hal-hal, banyak sekali insiden-insiden, skandal-skandal, masalah-masalah, problema yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka tidak seindah yang seperti kalian bayangkan. Saya pernah membaca satu buku menyatakan di mana bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak mutlak memiliki apapun. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya sepotong daging, dengan terbentuk dari tulang, daging, cairan, dan sebagainya.
Kita bukan siapa-siapa. Suatu hari kita akan meninggalkan itu semua. Bahkan tubuh kita sendiri, apalagi suami, istri, dan keluarga yang kalian miliki, apalagi teman. Anda boleh melihat orang pertama yang akan meninggalkan kalian setelah kematian datang menjemput adalah teman-teman. Mereka lah orang pertama yang akan meninggalkan kalian. Bahkan datang untuk membesuk, datang untuk berkunjung, itu pun tidak ada. Yang ada mungkin teman-teman dari saudaranya, sanak keluarganya, anak-anaknya yang sukses ya, ingat, dengar, hanya yang sukses saja. Nah, sementara yang bersangkutan, yang telah berangkat menemui ajalnya, teman-temannya tidak datang. Kalian tidak percaya, kalian perhatikan sendiri. Ada yang bilang sibuk, ada yang bilang keluar kota, segala macam. Dan di dalam perkawinan itu akan banyak masalah-masalah baru yang akan timbul. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu semua karena uang, jabatan, kekuasaan, sehingga tidak jarang mereka terperosok ke dalam kesalahan seperti memiliki pasangan hidup yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Manusia selalu mengandalkan kecerdasan intelektualnya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan intelektual? Mereka tidak percaya akan adanya karma. Mereka tidak percaya adanya kekuatan yang lebih besar di atas kita. Mereka tidak percaya. Mereka mengandalkan kecerdasan intelektual. Banyak orang seperti itu. Ingat, hidup kita di dunia ini tidak pasti. Kematian kapanpun bisa datang. Dia tidak mengabari dari SMS, dari telepon, dari WhatsApp, tidak. Begitu dia mau menjemput, langsung menjemput. Hari ini, malam ini, ataupun menjelang besok pagi. Hidup Anda berakhir. Anda tidak membawa apa-apa. Anda tidak membawa pasangan hidup Anda.
Anda tidak membawa mobil mewah Anda. Anda tidak mengambil rumah mewah Anda, harta-harta, emas, segala macam. Tidak, Anda tinggalkan. Jadi ingatlah selalu, jangan pernah sedih, menyesal, minder, rendah diri karena kita tidak mempunyai pasangan hidup, tidak punya teman yang banyak, tidak mempunyai BFF, tidak mempunyai teman-teman arisan yang berseragam yang sama, yang apa namanya, dress code. Tidak perlu. Kita tidak harus seperti mereka. Kita tidak harus seperti mereka. Bukan berarti mereka salah. Tidak. Mereka berhak menikmati hidup mereka. Tetapi bagi Anda yang jomblo ataupun yang tidak mempunyai teman, itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Percaya atau tidak percaya, dengan mengurangi interaksi terhadap orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang memberikan energi negatif, orang-orang yang tidak memberikan manfaat bagi Anda, lebih baik Anda sendiri. Oke? Edisi ini adalah edisi terakhir yang saya posting di Instagram. Untuk edisi yang keempat akan saya posting di YouTube. Bagi Anda-Anda yang berhati mulia, yang tidak seperti yang saya sebut kemarin, senang melihat orang susah, cemburu melihat orang susah melihat orang senang, cemburu melihat orang senang, maka subscribe dan jangan lupa menekan lonceng. Akan banyak sekali pencerahan berikutnya yang saya akan bagi kepada kalian. Selain dari membaca buku, juga dari kehidupan saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri. Ingatlah, perkawinan, pernikahan tidaklah selalu bahagia. Tidak. Nikmatilah bagi Anda yang jomblo. Bersyukurlah selagi Anda bernafas. Oke teman-teman, selamat berhari Minggu. Selamat berakhir pekan. Semoga semuanya bahagia. Akhir kata, saya mohon izin. Saya Herman. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Happy weekend.